Sobat Brandly, kali ini kita masuk ke pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kali ini diketahui ada 5 option. Option yang pertama, option A, mempunyai derajat ionisasi antara 0 dan 1. Kemudian yang B, larut dalam air dan terionisasi sebagian. Yang C, lelehannya dapat menghantarkan arus listrik. Yang D, larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang E, yang terakhir, uji elektrolisisnya menghasilkan nyala lampu yang redup. Yang ditanya adalah sifat yang termasuk pada sifat larutan urea. Karena pembahasannya ada pembahasan menghantarkan arus listrik atau tidak dan ada uji elektrolisisnya nyala lampu redup atau tidak, maka kita akan hubungkan sifat larutan urea dengan berdasarkan daya hantar listriknya. Oke, kita fokus ke urea. Jadi, untuk larutan berdasarkan daya hantar listriknya akan ada dua. Yang pertama adalah elektrolit. Elektrolit itu sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama kuat dan yang kedua adalah lemah. Jadi kedua jenis ini sama-sama bisa menghantarkan listrik. Bedanya ada yang kuat dan ada yang lemah. Contohnya adalah asam basah, asam basah, garam. Kalau kuat berarti asam kuat, basa kuat, dan garam. Kalau lemah berarti dia asam lemah dan basa lemah. Kemudian yang kedua adalah non-elektrolit. Nah, non-elektrolit dia otomatis kebalikan dari elektrolit itu sendiri, yaitu tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak bisa terionisasi. Oke, tidak ada listrik berarti tidak listrik, maksud tidak menghantarkan listrik. Baik. Jadi kedua larutan ini ada bedanya ketika ini berhubungan dengan ionisasi. Jadi kayak gini kan ya biar paham. Ionisasi. Jadi maksud ionisasi adalah pengionan saat suatu senyawa dimasukkan ke dalam pelarutnya, biasanya dalam air. Nah, ketika dia terionisasi jadi ion positif maupun negatif, maka dia bisa menghantarkan listrik. Semakin sempurna ionisasi, semakin besar ionisasi, derajat ionisasi semakin besar atau terionisasi semakin sempurna, maka listriknya juga semakin kuat. Listrik semakin kuat. Selanjutnya kalau misalkan dia hanya sebagian, maka terionisasi hanya sebagian jadi ion dan sebagian jadi molekul, maka dia listriknya hanya sebagian atau kecil. Jadi lampu yang dihasilkan bisa saja redup. Kemudian untuk yang non elektrolit itu berarti artinya dia tidak terionisasi sama sekali sehingga tidak ada listriknya. Oke. Untuk non elektrolit contohnya bisa gula, hidrokarbon, urea. Oke, di sini udah jelas ya. Di sini saya lingkarin. Salah satu contohnya adalah urea. Jadi, larutan urea kita sudah tahu urea termasuk larutan non-elektrolit. Otomatis, kalau dia non-elektrolit berarti dia tidak menghantarkan listrik. Tidak menghantarkan listrik. Kenapa dia tidak menghantarkan listrik? Otomatis urea saat dimasukkan ke dalam pelarutnya atau dalam air, dia tidak terionisasi. Atau kalau ditulis itu bisa nilai ionisasinya sama dengan 0. Jadi masih dalam bentuk molekul sehingga tidak ada listriknya. Oke, kalau di uji elektrolisisnya atau uji daya hantar listriknya otomatis kalau tidak ada listrik maka lampunya padam. Baik, kita bisa langsung fokus ke pilihan ganda supaya kalian paham. Oke. Di sini mempunyai derajat ionisasi 0 sampai 1. Otomatis ini sebagian. Sedangkan tadi urea harusnya tidak terionisasi, jadi harusnya sama dengan 0. Oke, yang kedua adalah larut dalam air dan terionisasi sebagian. Ini sama saja seperti option atas, sehingga kurang tepat atau salah. Kemudian lelehannya dapat menghantarkan listrik. Jadi maupun bentuk
Untuk urea, mau lelehannya, mau larutannya, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, benar. Yang E, uji elektrolisisnya menghasilkan nyala lampu redup. Harusnya tadi jawabannya kalau tidak ada listrik berarti lampunya tidak nyala. Maka di sini kita bisa langsung simpulkan bahwa urea memiliki sifat larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Option yang benar menghantarkan listrik. Option yang benar adalah D. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Brandly. Salam edukasi.